Halo. Halo. Kami dari Kidung Etnosia. Ya, ketemu lagi dengan kami yang sekarang berempat. Kita akan melanjutkan eh, sinau bareng yang kemarin tentang apa? Langgam Jawa. Nah, sekarang kita kedatangan tamu spesial. Nah, ini pemain cello senior, Senior mas. pemain kendang juga. Instrumennya banyak. Namanya Mas. Perkenalan mas. Kenalan, Mas. Sendiri. Nama saya Mas Joko Jabil. Oh, ya, ini pemain pemain cello keroncong juga pemain kendang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang eh, aplikasi kendang ini, kendang batangan ke permainan cello. Nah, ini kenapa kita mendatangkan Mas Jabil, karena memang sudah senior, jadi pasti nanti akan dikupas tuntas bagaimana teknik-teknik bermain kendang di instrumen cello. Juga ada kendangnya nanti, jadi suara-suara yang ada di kendang ini diaplikasikan ke cello. Langsung saja ya, ini langsung kita bahas untuk biar nggak lama-lama. Mas Abil mau ngomong apa? Belum mau ngomong. Nah, ini instrumen ini dulu. Ini kendang, namanya kendang batangan, kendang Jawa ya, kendang batangan ya, kendang batangan. Nah, suara apa saja yang apa ya bisa dimainkan di cello, di instrumen cello keroncong ini. Jadi memang tidak semua suara yang dihasilkan di kendang batangan ini bisa dimainkan di cello. Jadi cuma ada beberapa yang bisa dimainkan, diaplikasikan ke langgam Jawa, terus dimainkan dengan instrumen alat musik keroncong. Nah, langsung saja Mas Jabil, ada berapa yang harus diketahui, maksudnya untuk dasar untuk bermain kendang tapi di instrumen cello. Ya, terima kasih. Sebelum kita ke permainan cello, kita ke kendang terlebih dahulu sebentar. Alon, awas. Kucek edan. Aduh. Jadi dalam langgam Jawa itu suara gendang biasanya dominan dengan suara tak, tung, dang dan det, Pak ya, Mas Bambang ya. Tak, det, tung, dang sama saja. Tak, Empat. det, tung, dang. Coba praktek Mas. Tak, tung, Det, det, dang. dang. Nah, seperti itu. Nah, gimana keempat suara yang dominan itu bisa kita masukkan atau kita mainkan ke dalam permainan cello. Wah, kurune nih gitu. Oh, kurune ora eneng. Nah, di mana keempat bunyi tadi, di mana kita harus memetik senar dalam cello ini. Suara apa dulu Mas? Suaranya Suara apa dulu Mas? Satu. Tadi apa? ya, Tak, tak itu tak. Kita pakai body. ya body yang bisa dijangkau oleh ini ya, jari Pak ya. Seperti ini. Kemudian tung, dang, dan det. Dang yang dipadat bunyinya det, seperti ini. Itu Ya, jadi taknya di body, ya tak di body. terus tungnya di senar. Nah, senar D atas kan, tapi di senar G itu. Ya. Maksudnya pencet senar ke G. Senar D tapi dipencet G. G kan Mas? Ya G. G terus Terus dangnya dangnya G. G oktav bawah. Terus detnya kita padat tepat di atasnya. Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi perlu diketahui ini dulu harus berbunyi dulu untuk melatih itu. Karena melatih kelihatannya cuma tak itu suara di body.
Tapi belum tentu juga nih tak bisa dimainkan. Coba Mas mainkan tak saja dulu. Nah, suaranya biar mirip kendang. Terus tung. Nah, det dang. Nah, kalau dikombinasi tak det tung dang. Wah, keren. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira sudah apa ya? Udah itu ya mungkin yang bisa digunakan, maksudnya Tapi bisa kalau, dimainkan. Kalau suara kendang kita masukkan dalam selo ini, kalau harus persis sama suara kendang itu saya kira agak kesusahan Mas. Paling enggak kita mendekati saja udah Ya. bagus. Mendekati. Jadi memang tidak semuanya, karena ada banyak sebenarnya ini suara-suara kendang ini. Jadi ketika diaplikasikan, ditirukan dimainkan ke selo ya tidak semua bisa. Terus sekarang coba mainkan aja Mas. Maksudnya mainkan pola-pola aja untuk melatihnya pelan-pelan untuk langgam misalnya. Langgam untuk selo sendiri. Misalnya 4 kita memegang kunci G dulu yang pertama ya. Seperti tadi. Nah, itu udah orang terampil ini. Nah, tapi yang pasti seperti itu untuk apa? Lagu-lagunya ya menyesuaikan. Biasanya kalau maksudnya keroncong itu maksudnya di instrumen keroncong biasanya kebanyakan kan langgam, cuma langgam Jawa, bisa langgam campur sari. Dan seperti kemarin juga ada beberapa jenis pelok bom, pelok barang, selindro. Tinggal lagunya apa. Sekarang kita coba, maksudnya kita bunyikan dengan ditambah instrumen cak dan cuk. Ini cak dan cuk Mas. Coba kita satu kuplet saja, satu. Coba kita langsung nyanyi dan lagunya yang kemarin Nyidam Sari kayak. Susah Mas. Cuman tangan satu buat ngeplak buat ini. Satu tangan buat bunyinya harus 4.
Kalau di kalau gendang dua tangan. tak detung deng tak detung dang. Kalau di selo satu tangan. Satu tangan. kalau bukan karena ini dewa ra iso maksudnya. Skillnya Mas. Tapi tetap dua tangan Mas. Oh iya. Yang satu chord Mas itu. Nah, ya tapi tetap dua tangan. Sampai keringetan saya, Mas. Terus apa lagi Mas? Kira-kira untuk apa? Untuk melatih ini sebenarnya ada cara-cara khusus apa tidak? Selain ini, selain maksudnya aturan langgam Jawa itu seperti ini di dalam kendang terus diaplikasikan ke selo gitu. Untuk melatih itu kan memang susah. Untuk melatih untuk bunyi-bunyinya itu tadi. Kalau saya pribadi itu ya menggunakan feeling, dimana kita memainkan kendang harus sebisa mungkin kita masukkan ke selo ini, Mas. Gimana menurut kemampuan kita tentunya. Ya. Ini kan tadi bagus sekali karena ya pemain kendang terus bisa main selo itu lebih gampang. Nah kalau tidak bisa main kendang, pertanyaannya kan memang harus agak susah juga tau sebenarnya Mbak. Kalau menurut saya yang kurang bisa main kendang kan biasanya sering mendengar dalam kaset-kaset atau dalam musik-musik itu kan bisa diterapkan atau ngangnya itu Mas, ngangnya kendang. Paling tidak tahu empat tadi suara tadi. Iya. Dimana harus menerapkan wiletnya kapan irama 1 masuk irama 2 bagaimana kan sudah ada di situ. Ya, yang penting kalau mau latihan kendang untuk apa di instrumen selo itu yang penting harus punya selo sebenarnya Mas. Kalau nggak punya ya nggak bisa kan. Satu lagi Mas ya. Dimana kita sebagai pemegang selo itu harus tahu bener tempo yang harus kita mainkan sebenarnya. Sebenarnya kita juga harus melihat alat musik lain untuk bisa mengikuti irama yang kita bentuk itu Mas. Iya, karena yang rawan kan pemain cak, siternya kan kalau terlalu misalnya terlalu lambat juga susah. Ya, terlalu cepat ya Terlalu nanti cepat juga yang susah yang main siter. Apalagi Mas Jabil untuk apa? Mempelajari ini. Karena memang sebenarnya banyak pertanyaan tuh. Selo sekarang selo karena nah ini kebetulan Jawa kan lebih susah sebenarnya. Jadi selo kan pengganti kendang dalam permainan ini kan. Jadi kita juga harus mampunya bisa memainkan misalnya ini kan tadi kan langgam ya. Langgam. Dimana kita harus memainkan misalnya apa ketawang, apa jenis gending. Wah, itu ya berat itu. Mas, nak Mas. Langgam bangel kayak ini Mas. Kalau Atau gending-gending, lancaran, nah, ini masih karena banyak pemain kendang jadi ya agak Paham ya Mas, paham. gak keren juga ini. Bisa mainkan. Nah, untuk permainan itu mungkin kita ulas, kita bahas di segmen berikutnya. Untuk misalnya dicoba permainan ya Mas, dicoba ya Mas besok. Kapan-kapan dicoba pakai gending. lancaran. Siap, insya Allah. Jalali nggo pitik ya Mas. Apalagi ini yang kira-kira nanti apa ya untuk menunjang latihan selain harus punya selo memang harus dilatih terus langgam karena aturan apa ya istilahnya itu kalau di kendang apa Mas sekaran atau apa pola-pola jadi nggak asal apa ya jalan saja nggak tahu lagunya di sini berhenti itu kan ya. Harus tahu patokannya lah itu. Nah, gitu. Untuk diterapkan di permainan selo ini harus tepat. Mungkin hanya itu untuk apa yang kita bahas kesempatan kali ini. Pasti besok kita sambung lagi karena tidak cukup kalau hanya satu kali pertemuan, maksudnya satu kali belajar bersama, satu kali sinau bareng itu tidak cukup karena memang agak susah. Sekarang ini Mas, untuk terakhir salam terakhir, nggak usah main selo, main kendang sekarang. Lagunya Nyedam Sari untuk
untuk kita mengakhiri sinau bareng. Kita coba tenan iso main kendang ora jane. Coba gur gaya iki. Nah, langkahnya yo nyedam sari lah. Sambil kita ketemu lagi ya untuk acara sinau bareng, kita sambung ke hari berikutnya. Pastinya harus tetap ngantuk, tetap ditunggu, tetap kita akan membahas banyak tentang teknik-teknik sinau bareng, tentang kendang, tentang irama-irama dalam selo, dalam kendang dalam instrumen selo. Ya. Ya, salam. Sampai ketemu lagi, jangan lupa kayak YouTube lah. Harus beda. Like, share. Kalau jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, silahkan dibagikan dan semoga bermanfaat. Ayo Mas, nyidam sari Mas. Ayo dan. Umpama sliramu sekar melatih, aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi